Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Dan kawan Rasika, tiap hari Jumat seperti biasa kita selalu ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan kawan Rasika yang mau gabung, mau nanya-nanya juga boleh. Silakan siapkan WA-nya di 08564 773 1111. Dan ngobras berpalekat kali ini juga terus ditayangkan YouTube Rasika TV Official dan juga YouTube KPU Kabupaten Pekalongan dan juga live streaming IG, Facebook dan Twitter Rasika. Dan tema kali ini adalah menggali potensi pemilih pemula. Dan kita bersama Ibu Lailatul Isa SPDI Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Alhamdulillah kelihatan sehat ceria. Iya. Udah dapat arisannya. Jelas sudah sarapan, Mas. Udah sarapan. Sarapan bisa membuat kita tersenyum penuh harapan. Betul. Tapi kalau belum sarapan ya repot ya. Fisiknya lemah gitu ya, karena awal aktivitas pagi itu yang paling padat, Bu ya. Betul. Kalau ketemu wanita atau ibu itu saya teringat ibu saya. Teringat wanita itu nggak akan pernah, atau istri itu nggak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tapi kalau pria atau suami kadang tega meninggalkan anak-anaknya. Makanya saya pengen jadi wanita. Iya. Maksudnya pengen nyontoh seperti wanita itu luar biasa melindungi anak-anaknya ya kan. Oh gitu. Saya pikir Iya. gimana gitu kan. Wah, Ini kan masih siang, Bu. oh gitu ya. Tapi lampunya udah nyala. Iya, Bu Isa, Iya. ini menggali potensi pemilih pemula, menggali. Berarti kan pemilih pemula ada di dalam karena digali. Iya. Ini mungkin bisa dijelaskan kenapa harus digali potensi pemilih pemula. Ya, potensi pemilih pemula ini kenapa digali? Karena satu, kalau dikaitkan dengan saya yang sebagai data, ini kan sebenarnya jumlah pemilih pemula. Kalau kita dapatkan dari Dukcapil Kabupaten Pekalongan dari kemarin terakhir DPT di tahun 2020, nanti sampai pemilu 2024 itu ada 50 ribuan pemilih pemula yang nanti akan memilih di tahun 2024 di pemilu itu kan. Jadi jumlahnya dulu udah luar biasa ya. Kalau kita lihat secara kuantitatifnya dulu kan, secara jumlahnya ada 50 ribuan. 50 ribuan itu dari 2021 sampai 2024. Ini nanti akan menjadi pemilih pemula. Nah, ini belum nanti secara kualitasnya. Jadi kalau secara jumlahnya aja sudah banyak. Kalau secara kualitas tuh lebih ke apa, Bu? Kualitasnya kan anak-anak sekarang ini kan satu SDM-nya lebih maju karena memang perkembangan teknologi ilmu pengetahuan kan sekarang kan lebih ya, dan juga anak-anak sekarang ini kan mereka juga mengikuti teknologi. Jadi ini dan mereka ini yang mempunyai wawasan lah ya, mereka pengetahuannya bisa bukan hanya dapat di sekolahan, mereka juga bisa browsing sendiri. Jadi mereka, nah disinilah potensinya mereka bagaimana pemilih-pemilih pemula ini biar tahu persis apa sih yang artinya demokrasi, pemilu itu seperti apa, dan kemudian mereka itu benar-benar jadi pemilih yang cerdas. Betul, pemilih yang cerdas itu kan, tidak hanya ngikuti saja. Dan, ini berarti itu ada semacam edukasi. Jadi nggak sekedar agar mereka jadi pemilih di pemilu atau pilpres, tapi edukasi agar mereka pemilih cerdas. Betul. Jadi memilih sesuai dengan hati nuraninya dan lain sebagainya, mungkin gitu, Bu ya. Iya, seperti itu, Mas. Jadi bukan hanya kemudian memilih karena apa gitu kan, tapi mereka memilih karena memang sudah tahu pilihannya ini bagus lah, ataupun sesuai dengan hati nuraninya seperti itu. Kalau anak muda kecenderungannya dia akan bisa kepo, mengorek-ngorek informasi dari siapa yang mau dipilih. Betul. Ya kan, kalau yang pemilih manula kan beda sama pemula ya. Pemilih manula tuh alah repot, yang penting datang aja nyoblos sudah. Yang penting gambarnya ganteng, cantik,
atau pernah sekilas pernah kenal, tapi Iya, kalau pemilih betul. cerdas itu ya Nah, bisa ngorek apakah ini iya, pernah dia- tersangkut Iya, masalah apa, rekam jejak. jejaknya, Mm-mm. betul, bisa dilihat. Oh, ini memang orangnya bagus lah, itu berkualitas seperti itu dan tidak mudah dipengaruhi. Kalau pemilih pemula kan seperti itu, masih idealis. Oh iya, terutama itu masih idealis ya. Iya. Kalau yang manula, Aduh. ayo pilih. Yang pragmatis. Pragmatis ya, idealis, pragmatis ini bertolak belakang ya. Iya, biasanya pemula itu idealis karena Idealis, punya harapan yang tinggi kepada calon yang dipilihnya Betul, dan pemimpin. berharap banyak ya kan. Iya, karena ketika kita bisa memilih pemimpin, nah, pemimpin yang sesuai dengan hati nurani dan memang punya kualitas, ini kan nanti akan mempengaruhi ya Indonesia ke depannya seperti itu. Jadi itulah potensinya yang harus kemudian benar-benar dijaga. Iya, itu lewat cara apa Bu agar potensi pemilih pemula itu tidak lari dan bisa cerdas, itu kan mestinya ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Iya, salah satunya kan kalau kita punya media sosial ya, karena memang pemilih pemula ini kan sangat dekat dengan dunia digital gitu ya. Oh iya. Nah, ini yang kemudian harusnya kita kasih informasi-informasi biar mereka itu tidak sampai kebawa informasi yang hoax gitu kan, berita-berita yang tidak betul gitu kan. Nah, ini yang kemudian harus kita sampaikan kepada pemilih pemula, ataupun mungkin apa-apa sih yang di pemilu itu. Nah, informasi-informasi seputar itu dan juga rekam jejak dari pemimpin-pemimpin yang nanti berkontestasi di pemilu itu, mereka bisa mendapatkan informasinya. Ya, informasi bisa didapat lewat media mainstream atau media sosial, Bu ya. Betul. Itu kan langkah-langkah di luar itu kan mungkin masih ada, mungkin karena pemilih pemula itu biasanya anak-anak SMA. Betul, Karena kan ya. minimal 17 tahun kan 17. bisa milih. Kemudian yang ada di desa-desa. Nah, Itu ada langkah-langkah konkretnya itu dalam bentuk apa? Misalnya selain sosialisasi lewat media, mungkin ada Ya. Apa Ada edukasi sosialisasi apa? kalau kita sebenarnya ada yang namanya disko, tapi ini belum mulai sih ya untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti itu. Karena kemarin memang setelah pandemi ini kan kita untuk beberapa kegiatan, terutama untuk sosialisasi ke sekolah ini kan off dulu, lebih banyak ke lewat medsosnya seperti itu. Kalau saya sih mungkin ini lebih banyak pengennya kalau buat pemilih pemula ini ya, kaitannya dengan divisi saya, ini saya lebih lagi gencar-gencarnya untuk kemudian untuk memastikan mereka sudah masuk jadi pemilih atau belum, itu sih. Seperti itu. Kalau selain mungkin kita juga nanti akan mengedukasi apa saja yang berkaitan dengan pemilu ya maupun demokrasi. Mungkin seperti itu, bahwa pastikan dulu, nanti jangan-jangan sudah tahu ini si A bagus nih, ternyata kok belum masuk DPT, gimana mau bisa milih gitu ya. Jadi pastikan dulu apakah kita sudah masuk ke DPT biar bisa memilih atau belum. Nah, seperti itu sih. Karena ini ada 50.000 calon pemilih pemula ini yang kemudian ini kan baru hitungan dari ini ya, dari Duscakpil, karena dia dihitung dari 2021 sampai 2024 di bulan Februari berusia 17 tahun. Nah, itu kan kemudian berjalannya itu kita ada DPB. Nah, monggo silahkan untuk anak-anak muda cek diri kalian apakah sudah masuk ke DPT atau belum lewat aplikasinya KPU, yaitu Lindungi Hakmu. Iya, lewat aplikasi Lindungi Hakmu kita bisa ngecek apakah kita udah terdaftar sebagai pemilih. Dan kalau udah terdaftar, tinggal nunggu nanti siapa yang akan saya pilih ya kan. Ya, tinggal cari informasinya, ini nanti siapa saja yang mau mencalonkan diri seperti itu kan. Ya, dan sekali lagi pemilih yang cerdas pemula itu biasanya idealis, kalau yang manula tuh kecenderungannya tidak semuanya kecenderungannya pragmatis. Yes, datang mas, biar nggak enak kalau sama lurahnya kalau nggak datang, tapi kan bagian dari proses demokrasi. Betul. Memang harus edukasi ke masyarakat betapa pentingnya demokrasi ketika memilih pemimpin. Calon pemimpin itu harus benar-benar yang amanah, tanggung jawab, dan jujur, sehingga akan berefek ke kesejahteraan kita, Bu ya. Betul, iya. Ya, karena kadang banyak yang cuek kan, Bu. Betul. Malah itu opo ya. Kan biasanya gitu ya kan. Pada waktu lagi mencari suara aja ya, mereka perhatian turun, gitu. Nanti kalau udah jadi lupa gitu ya. Kan sibuk. Iya. Itu seperti
kayak orang bilang kayak pilkada sama pilkab. Pilkada kalau udah jadi lupa, pilkab kalau lupa jadi. Ya, oke kawan Rasika, nanti kita lanjutin lagi obrolan yang seru ini bersama Ibu Iza dari KPU Kabupaten Pekalongan. Tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Apa saja syarat menjadi pemilih? Yuk simak informasinya. Pemilih berkewarganegaraan Indonesia. Berusia minimal 17 tahun pada hari pemungutan suara atau sudah pernah menikah. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdomisili di wilayah administratif pemilih dibuktikan dengan KTP elektronik. Jika belum memiliki EKTP, dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinduk Capil setempat. Tidak sedang menjadi anggota TNI atau Polri. Ayo gunakan hak pilihmu pada pemilu serentak 2024. Kita masih Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat, yang ditayangkan lewat YouTube Rasika TV Official dan juga YouTube KPU Kabupaten Pekalongan, live streaming Facebook, IG dan juga Twitter. Kalau kawan Rasika saat ini lagi perjalanan luar kota kepengen nyimak terus, bisa download aplikasi Suara dan bisa simak Rasika di mana saja. Dan kita masih bersama Ibu Lailatul Iza SPDI Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Dan tema kita masih menggali potensi pemilih pemula. Kawan Rasika mau nanya-nanya juga boleh, silahkan, atau WA lewat 08564 773 1111. Menggali potensi pemilih pemula. Tadi kalau nggak salah udah disebutkan pemilih pemula lebih kepada anak SMA, kemudian anak yang ada di desa. Pertama kali memilih ya. Pertama kali memilih ya. Pertama kali. Dan itu bisa juga bukan hanya yang benar-benar pemula, pemula yang benar-benar muda. Jadi, dari sisi usia. Betul. Pemilih pemula yang juga tadi bilang kalau guyonannya Mas Jamil itu yang manula gitu, ada juga iya. tuh Pemula manula ya. Pemilih pemula yang manula ada juga, yaitu yang pensiunan TNI sama Polri, Mas. Oh iya, karena TNI Polri tidak boleh tidak punya hak pilih. Iya, ketika mereka menjadi anggota aktif mereka tidak punya hak pilih. Iya, karena kalau ini kan demi demokrasi ya kan, karena kalau TNI Polri itu kan sistemnya komando. Pilih ini, pilih itu. Yang jelas itu syaratnya seperti itu, Mas. Seperti ketika mereka aktif menjadi anggota TNI Polri, mereka tidak mempunyai hak pilih. Tapi begitu mereka pensiun, mereka kan sebagai warga biasa. Nah, ini mereka kembali mendapatkan punya hak pilih. Nah, inilah pemilih pemula yang tidak bagi yang manula ya, Mas ya. Ya, yang perlu diedukasi. Betul, sama yang diedukasi. Iya, biasanya yang pensiun itu ya, karena waktu mereka jadi TNI atau Polri mungkin belum sempat jadi pemilih karena kebulu dinas itu kan. Dan setelah pensiun baru boleh punya hak pilih. Punya hak pilih. Dan ini juga kemudian kita selalu kerjasama dengan Polri dan TNI untuk kemudian setiap bulan kita mengupdate apakah tiap bulan ini adakah dari anggota mereka yang pensiun, dan untuk itu kemudian kami masukkan ke Sidale, ke DPT itu. Biar nanti pada pemilu serentak 2024 mereka sudah bisa memilih karena sudah masuk. Iya, kalau TNI Polri tidak punya hak pilih, kalau PNS punya ya. Hak memilih dan dipilih. Betul. Kalau dipilih harus mengundurkan diri dulu ya. Punya hak pilih. Kalau PNS punya hak pilih. Punya hak pilih. Ya, dan bebas ya kan. Iya. Apalagi sekarang reformasi itu pemilu itu benar-benar luber, jujur dan adil. Kalau nyun sewu sebelum era reformasi itu kan PNS akan ketahuan ketika milih siapa itu repot nanti urusannya. Betul. Ya, tadi ada kaitannya dengan Peduli Hakmu, aplikasi dari KPU Kabupaten Pekalongan. Peduli Hakmu. Lindungi Hakmu. Lindungi Hakmu. Iya. Saya ingat COVID itu ya, peduli lindungi. Ya. Kalau di KPU ada aplikasinya, lewat mobile juga bisa, lewat ini web ada namanya aplikasinya Lindungi Hakmu. Lindungi Hakmu. Jadi di situ untuk aplikasi ini bisa ngecek apakah kita sudah masuk sebagai DPT atau belum. Dulu kan Mas Jamil sudah pernah sudah dicek udah masuk ya, Mas ya. DPT sudah masuk DPT. DPT apa?
daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap, ya mungkin Iya, saya iya. agak kelupaan atau kan Rasika juga kelupaan. Iya, Sudah terpilih iya. DPT, Ya, daftar pemilih tetap. Iya. Betul. Di situ nanti kalau sudah masuk kan bisa ketahuan, oh ya, saya nanti di TPS berapa, desa apa, kecamatan, kabupaten sampai provinsi ketahuan. Oh ya. Nah, ini aman, ini sudah selesai, berarti kita bisa nanti milih. Nah, untuk memastikannya monggo dicek ya. Satu, pastikan dulu sudah masuk belum. Jangan-jangan belum, kan kasihan juga. Dan ini masih ada waktu, karena kita tidak hanya mengupdate-nya pada waktu nanti tahapan kan, ini sudah masuk tahapan untuk pemilu 2024, tapi untuk coklit sendiri kita perkirakan awal 2023. Coklit itu Pencocokan pencocokan dan penelitian. penelitian. Nanti ada petugasnya yang mendatangi dari rumah ke rumah. Ya. Ini kalau ini nanti karena dari rumah ke rumah setiap semuanya bisa ini ya, tersisir lah ya, bisa masuk. Tapi kalau dari sekarang kita sudah memastikan bahwa kita sudah masuk, kan lebih aman lagi. Wah, nanti kalau ada petugas coklit kan tinggal, oh iya sudah disesuaikan saja gitu sih. Iya, artinya kita tetap aktif juga. Betul. Kita sudah terdaftar ini di lindungi hakmu. Kemudian kita mengabaikan petugas atau kartu-kartu yang sudah didapatkan untuk memilih. Alasan saya sudah download ini loh, ini saya punya ini. Itu kan sebagai syarat ya, kalau misalnya orang datang ke TPS untuk memilih itu, Ya, diantaranya nunjukin salah satunya apa? bahwa yang namanya kalau C undangan atau form A, itu ada namanya form undangan itu. Terus juga bawa KTP kalau datang pada waktu memilih. Nah, kalau kemudian tidak, formnya ketinggalan, bisa bawa KTP, tapi ya pastikan dulu ada di daftarnya ya. Dan lebih bagus lagi bawa undangannya, jadi lebih cepat. Oh ini si cuman Mas Jamil, jadi benar di TPS 03, berarti di nomor urut sekian 210, Mama kan lebih mudah ketika lebih bawa. mudah ya. Iya, bawa formnya itu. Mempermudah kerja petugas, Betul. ketika mempermudah orang lain, hidup kita akan dipermudah juga. Betul. Ya kan. Oh saya nggak pakai itu nih, datanya nih saya di aplikasi lindungi hakmu ada nih. Bang, aturannya kan gitu, harus bawa surat undangan dan juga KTP, wajib KTP aja. Iya. Nah, jadi kalau misalnya nggak bawa, nunjukin itu aja bisa nggak, Bu? Bisa, kalau undangannya bisa. Karena kan berarti sudah tercatat. Undangan itu kan sebagai menunjukkan bahwa dia yang diundang untuk memilih. Kalau misalnya TPS namanya tersebut. orang itu kan kadang undangan tersebut lama ya, nyelip, kemudian nggak tahu kabur, ikut ke sapu. Terus apakah harus meminta lagi atau cukup KTP aja, atau bisa menunjukkan lewat Bisa. itu? Dengan aplikasi juga bisa menunjukkan, oh ya saya sudah ini loh, saya masuk di TPS ini gitu kan, dan kemudian KTP untuk memperkuat bahwa dia adalah warga negara Indonesia dan alamatnya setempat sesuai dengan KTP-nya. Artinya gitu. edukasi ke panitia itu juga ada ya kan? Oh nggak ada. bisa, harus pakai surat undangan C1. Form undangan ya. Form undangan. Kalau misalnya hilang terus nggak punya aplikasi, ini kan kemungkinan itu kan ada. Kadang orang ada yang gaptek ya kan. Kalau pemula sih tahu, buka. Kalau yang enggak itu kan yang manula kan kadang suka lupa naruhnya di mana atau apa, harus minta lagi atau apa itu misalnya. Enggak, kan nanti di situ kan di absensinya ada. Jadi ketika bawa KTP itu kan biasanya nanti kan dicek juga kan. Oh ya, kalau TPS TPS 03 ini kan di situ nanti ada nama-namanya. Oh, ada nama-nama siapa yang milih itu udah ada. Dalam satu TPS ada 300 orang, 300 pemilih. Ya namanya di situ ada 300 nama tercantum by name, alamat sampai RT RW-nya ada. Ya, jadi ya namanya Agus misalnya. A dulu kan biasanya A gampang. Kalau kayak Pak Agus ini kan kalau absen sekolah nomor 1. Tapi kalau di itu beda Mas, nggak alfabet ya, bukan. Oh, nggak alfabet kalau di. Makanya kan kemudian kalau mempermudah dengan undangan itu kan karena ada nomor urutnya kan. Nomor urut. Nomor urut itu ya. Oh, enggak alfabet ya. Mohon maaf Mas Agus, nggak perlu diduluin soalnya pas sekolah ya. Salah satu syaratnya ketika membuat TPS itu kan tidak boleh memecah kakak Mas. Jadi kan seumpama kayak Mas Agus istrinya ternyata namanya Zulaiha, gimana nanti kalau alfabet pisah dong. Oh iya benar. Biasanya kalau satu kakak ini akan gerombol dalam urutannya iya di situ. benar. Itu memudahkannya sih.
memudahkan ya. Jadi nggak pakai alfabet, Mas. Ya, aplikasi Lindungi Hakmu Hakmu, kawan betul. Rasika itu mulai dicek saat kita Dari sekarang sudah bisa. sudah bisa. Sudah bisa, dari sekarang sudah bisa ngecek. Nah, nanti kalau seumpama tidak ketemu nih, ternyata setelah dimasukkan namanya nggak ada gitu ya. Nah, ini gimana tindak lanjutnya? Nah, ini bisa juga kemudian melaporkan untuk jadi pemilih. Di situ juga ada menunya. Tapi lewat aplikasi itu ada kalau belum. Iya. Itu kita terdaftar kan 2024. Jadi ketika usia kita 15-16 tahun otomatis sudah terdaftar karena berikutnya kan sudah 2024 itu 2024 kan sudah 17. Iya, makanya dari sekarang dicek apakah sudah masuk atau belum. Kita dari sekarang memang ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kita memasukkannya adalah kalau sekarang seumpama bulan Juli ya, saya akan memasukkan yang bulan Juli ini masuk usia 17 tahun. Makanya kami kerjasamanya dengan Kemenak. Kemenak ini kan yang membawahi madrasah aliyah kan? Ya, atau pondok pesantren. Ada juga dari pondok pesantren. Ini jadi dari situ data-data yang siswa-siswa ataupun santri-santri yang usia 17 tahun bisa masuk gitu kan. Kita bisa update sesuai dengan usianya kayak gitu. Ya, atau update data pemilih yang kebetulan pindah atau meninggal gitu Bu ya. Iya, kalau itu kita kerjasamanya dengan Dukcapil. Dukcapil. Gitu. Seperti itu. Nah, terus juga kalau kemudian anak-anak yang di SMA, SMK, kita minta datanya dari Dinas Pendidikan, cabang Dinas Pendidikan, seperti itu. Iya, tadi ada sekitar kurang lebih 50.000 pemilih pemula. Yang benar-benar yang pemula. Benar. Kalau keseluruhan kira-kira sampai berapa sih Bu? Atau berapa persen sih dari pemilih itu yang pemilih pemula itu sampai tahun 2024? Kalau kita, berapa persennya ya? Belum sampai. Yang jelas untuk sampai sekarang saja untuk DPT kita itu 720-an Mas. 720-an ribu. Nah, itu kalau 50.000 berapa persen? Iya, banyak banget juga, lumayan ya kan. Berpengaruh karena satu suara itu pengaruh. Makanya nih, karena apalagi ini jumlahnya besar, nih potensi besar sekali. Kemudian untuk kemudian membuat Indonesia lebih baik lagi kan, ataupun arahnya itu lebih bagus lagi. Ini potensi yang sangat bagus, makanya jangan pemilih pemula ini jangan kemudian menyepelekan inilah suara. Satu suara aja sangat berpengaruh. Karena dari kalau 10.000 kurang satu aja kan bukan 10.000, 9.000 sekian 9.999 tidak bisa disebut 10.000. Nah, ini ya. Ini kan kalau kemudian pemilih pemula yang mungkin apatis gitu ya, yang mungkin milih golput janganlah gitu ya, eman-eman banget, karena kan walaupun satu suaranya nanti yang ini bilang satu suara kalau lama-lama banyak juga kan. Suaraku nggak mempengaruh datang atau nggak datang nggak ngaruh kan banyak banget lah. Kalau semua berpikiran kayak gitu nanti malah kualitas demokrasi mungkin bisa menurun karena kerja KPU itu kan terlihat nyata lewat peningkatan pemilih. Iya, partisipasi pemilih. Betul, itu Gimana? salah satu tolak ukurnya adalah bahwa suksesnya adalah ketika memang tingkat partisipasi kita tinggi gitu kan, bahwa benar-benar orang-orang sudah sadar untuk memberikan hak suaranya untuk memilih pemimpin ke depan, untuk memperbaiki masa depan bangsa. Nah, ini makanya jangan menyepelekan. Ini satu. Yang kedua kan kalau yang idealis ini banyak, ini kan nanti bisa kemudian menjadikan pemilih yang dipilih ini lebih baik kan. Mungkin kalau yang bahasannya Mas Jamil tadi yang pragmatis gitu ya, yang pragmatis ini kan kemudian jumlahnya lumayan lebih banyak, mungkin banyak, tapi kalau kemudian ada juga kita imbangi dengan yang idealis, minimal kan pemimpin-pemimpin ke depan lebih baik lah gitu, yang benar-benar memikirkan bangsa dan negara, dan nanti imbal baliknya ke kita juga. Ya, kemudian mungkin sebelumnya pemilihan kemarin itu gimana respon dari pemilih pemula saat itu, dari misalnya 50.000 terus pas pemilihan itu datang semua atau berapa persen atau separuhnya atau lebih atau gimana?
Banyak juga kalau dilihat dari kemarin ketika tingkat kehadiran untuk pemilih pemulanya lumayan tinggi juga Mas. Dari 80% partisipasi itu untuk kan memang usia ini ya, pemilih ini kan kita klasifikasi paling banyak memang usia 20 sampai 30. Ini yang usia tertinggi dan di situ juga yang datang banyak sih. Jadi memang kesadaran mereka juga sudah tinggi. Semakin meningkat, betul, Bu ya. semakin meningkat. Nah, ini berarti bukti kerja nyata dari KPU Kabupaten Pekalongan untuk meningkatkan jumlah, menggali potensi pemilih pemula yang ada di Kabupaten Pekalongan. Jadi kerjanya itu bukan pas saat hari H, tapi sebelumnya pas hari H dan sesudahnya. Iya, betul. Jadi biar kawan Asika tahu apa kerja dari KPU Kabupaten Pekalongan, termasuk menggali potensi pemilih pemula. Oke, nanti kita lanjutkan lagi Bu. Ada yang mau lewat? Semoga yang mau lewat tetap ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Hai teman pemilih, masih ragu apakah kamu sudah terdaftar jadi pemilih atau belum? Eits, tenang aja, sekarang kamu bisa memastikannya lewat aplikasi di handphone loh. Caranya dengan download aplikasi Lindungi Hakmu di Google Play Store. Buka aplikasi Play Store, ketik Lindungi Hakmu di kolom pencarian lalu install. Untuk cek data pemilih kamu, klik kolom pencarian lalu masukkan kabupaten atau kota tempat kamu tinggal dan nomor identitas kependudukan. Setelah itu akan muncul otomatis data bahwa kamu sudah terdaftar sebagai pemilih. Jika data kamu sudah benar, klik benar ini saya. Jika salah, klik ubah data. Apabila kamu belum terdaftar atau menjadi pemilih pemula, klik menu daftar jadi pemilih. Lalu, isi form wilayah. Jika sudah, klik lanjut isi formulir. Dan lengkapi form data pemilih baru sesuai yang disediakan. Gimana? Lebih mudah kan? Dengan modal gadget, kamu bisa lebih efisien waktu. Tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi Lindungi Hakmu di Google Play Store. Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita masih ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat tiap hari Jumat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan tema kita hari ini menggali potensi pemilih pemula bersama Ibu Lailatul Ija SPDI Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Jadi data-data itu ada di Bu Isah, informasi juga ada di Bu Isah, termasuk informasi Lindungi Hakmu. Betul. Itu informasi yang sangat penting buat kita agar hak pilih kita tidak hilang dan kita bisa memilih pemimpin-pemimpin yang kita kehendaki sesuai dengan hati nurani berdasarkan rekam jejak, Bu ya. Ya, tadi kita sampai di mana, Bu? Sampai di sini aja. Sampai di sini ya. Ya, tentang pemula ya Mas Penting, ya. ya. Pemula tadi selain benar-benar yang usianya pemula yang muda, ada juga pemula yang manula. Ya, yang pensiunan TNI Polri, ada lagi Mas. Ada yang lagi. Usia kan tadi pemula yang masuk usia 17 ya, ada juga pemilih pemula yang memang pemula juga usianya muda tapi belum 17. Loh, tapi katanya syaratnya untuk jadi pemilih itu kan 17 tahun. Iya, betul. Terus ada kebijakan atau ada pelonggaran atau apa ini? Ini pemilih yang belum 17 tahun tapi bisa jadi pemilih ini karena mereka ternyata sudah menikah, Mas. Nah, ini ada juga ya orang-orang ataupun anak-anak yang mereka belum usia 17 tahun tapi mereka sudah menikah. Tapi nikahnya resmi baru kita bisa memberikan hak suaranya gitu kan, memberikan jadi pemilih karena syaratnya ketika ternyata kan ada nih beberapa kasus ya. Kalau kemarin saya dapat kiriman data dari Kemenak, ini ada sekitar 100-an anak ya yang mereka menikah
ternyata usianya belum 17 tahun, Mas. Padahal syarat untuk bisa menikah kalau nggak salah tuh betul. Nah, kalau nggak salah kan betul ya. Ya, kalau perempuan minimal 19 tahun. Minimal 19 tahun. Kalau laki-laki 22. 62. Gitu. Jadi yang ini yang pemilih di bawah 17 tahun mendapatkan dispensasi yang sudah iya, sudah menikah. Menikah. Tapi menikahnya resmi. Resmi, Berarti bukan nikah siri. siri. Ya. Kalau nikah resmi itu kan tertata di KUA. Kemudian tahu datanya dari mana Ibu kalau kayak gitu? Dari Kemenak. Oh, Kemenak. Ya, karena Kemenak ini kan mereka punya KUA ini setiap bulan akan mengirimkan laporan bulan ini ada nggak yang menikah di bawah usia 17 tahun. Mereka kan kalau mereka syaratnya sebenarnya di bawah usia syarat mereka ya. Nah, cuman kita nanti minta yang usia di bawah 17 tahun ada enggak. Nah, nanti mereka dapatkan kiriman dari KUA. Nah, ini perlu diedukasi. Betul. Karena biasanya mereka juga nggak tahu kalau aku belum 17 kok. Iya. Nah, itu mereka dikasih informasi bahwa kamu udah bisa milih karena udah menikah. Yang memberitahu itu siapa? Apakah dia aktif di aplikasi Lindungi Hakmu atau dari pemerintah desa? Ini sebenarnya PR buat kita juga, Mas. Ini harusnya PR buat kita karena memang ada orang-orang yang usianya belum 17 ya, tapi mereka ternyata sudah punya hak untuk memilih karena mereka sudah menikah secara resmi ya di KUA, mereka punya catatannya. Kemudian kalau mereka sudah resmi dan punya buku nikahnya itu kan nanti mereka akan mendapatkan KTP. Nah, ini yang kemudian memang PR buat kita bagaimana kemudian mengedukasi mereka. Kalau selama ini memang dari ketika pandemi kita memang konsennya di media sosial ya, karena memang kemarin kita terhalang untuk kemudian bisa face to face ataupun bisa turun langsung. Ini berarti terima kasih untuk mengingatkan kami kemudian untuk mengedukasi lebih luas lagi. Ini salah satu yang jadi sasarannya. Kan lumayan 100 suara ya kan. Iya, betul, 1000 aja 1 juta aja belum lengkap kalau kurang satu kurang gitu satu ya. itu pengaruh kalau persentase betul. pilpres atau pilkada ya kan. Iya, ini nanti kita bisa kerjasama dengan mungkin lembaga-lembaga mungkin dengan KUA-nya salah satu yang jadi sasaran untuk edukasinya di situ, Mas. Ini makasih. Oh iya, benar. Karena lewat KUA itu kan mereka kan yang iya, kamu udah punya hak pilih ini meskipun belum 17 tahun karena info akurat A1 dari KPU. Dan kamu ngurusnya dapat C1 atau apa, Bu? Kayak gitu tuh. Kalau enggak, yang nanti, sudah. Kalau ini kan nanti didata ketika coklit. Didata ketika coklit. Oh ya. Selama ini kan kalau kita tahu data itu kan ketika coklit kan nanti punya KTP. Nah, kalau sekarang ini kan karena ada aplikasi Lindungi Hakmu ini kan kita bisa kemudian lebih awal untuk menyiapkan data pemilih tersebut. Jadi ya lagi-lagi saya sasarannya kembali monggo lah ayo dicek masing-masing dari kita apakah sudah masuk atau belum sebagai pemilih nanti di tahun 2024 gitu. Iya, sekali lagi kawan Rasika mungkin yang sudah menikah usianya belum 17 tahun, sekali lagi Anda punya hak pilih dan bisa cek di aplikasi Lindungi Hakmu. Lindungi Hakmu. Dan kalau belum 17 tahun, aduh besok aku nggak bisa pilih di pemilu dan pilpres ini, nikah dulu ya monggo. Karena monggo biasanya merembet. Pilihan ya, Mas. Pilihan. Itu salah satu cara ya, strategi. Salah satu cara, karena kan kepingin juga kan berpartisipasi. Oh iya, betul. Tapi masa harus nikah dulu kan biayanya banyak. Kayak misalnya dulu cerita aja nih Bu ya, kayak Syekh Puji kan dulu sama anak SMP 12 tahun. Iya, Ulfa. Tapi menikah siri itu siri kalau nggak salah. Siri kalau siri, salah. Nggak boleh kalau siri ya. Nggak bisa. Ya, jadi menikah siri itu nggak boleh oleh KPU untuk jadi pemilih, juga nggak boleh oleh pasangan hidup kita, kecuali jin. Nah, kalau biasanya siri itu sembunyi-sembunyi. Biasanya loh ya. Tapi kalau kita milih di pemilu atau pilpres nggak perlu sembunyi-sembunyi, menampakkan diri karena pilihan kita nggak ada yang tahu, ya kan? Betul. Nggak ada yang tahu, dirahasiakan, nggak ada CCTV, nggak ada. Di foto aja nggak boleh, Mas. Pada waktu di bilik aja kan, seumpama kita pingin, kalau anak muda kan pingin selfie. Selfie ya. Itu ketika kita di bilik nggak boleh memotret. Walaupun mungkin ini pilihan kita sendiri loh, tapi karena menjaga kerahasiaan, nggak boleh nanti di bilik itu memotret. Tapi yang ngawasin siapa? HP-nya segini Bu, ini kantong lah.
Kan kotak gini nggak ketahuan. Harus ada CCTV. Nanti CCTV-nya rusak kayak kasus polisi sama polisi itu. Di luar itu pengawasannya gimana, Bu? Ya, yang jelas kita sudah Himbauan edukasi, aja, edukasi ya. edukasi himbauan saja bahwa salah satunya itu kita tidak boleh selfie di bilik suara seperti itu sih. Kalau di luar bilik suara boleh, Oh, ya boleh, kan? boleh di TPS, di luar TPS biasanya kan ada selfie gitu. Malah biasanya kan ada lomba selfie di TPS gitu sih. Oh, ada lomba selfie di TPS. nanti pada hari H itu. Hadiahnya sepeda, minta sama Pak Jokowi. Ini menarik kalau ada lomba selfie, ya. itu nanti dapat hadiah apa? Selain yang membuat agar pemilih pemula itu tertarik untuk datang ke TPS, apa yang dilakukan, Bu? Biasanya selain selfie, kita ada juga lomba TPS unik. Oh, TPS unik, biasanya ya. nih tinggal kreativitas para KPPS-nya ini. Nanti Yo. mereka kan mau biar pemilih ini mau hadir gitu kan dengan semangat, mereka biasanya ada tema-tema tertentu, ada yang tema wayang. Atau ada hiburannya juga kan pernah ada saya di iya, salah satu betul. waktu di Depok ada hiburannya musik sehingga pada datang dan Iya, terhibur sambil nunggu untuk pencoblosan. Itu tinggal kreativitas KPPS-nya Ya, masing-masing. oke, closing statement Bu, apa yang ingin disampaikan Ibu kepada pemilih pemula atau kawan Rasika yang akan memilih tahun 2024 untuk pemilu ataupun pilpres? Silakan. Ya, untuk kawan Rasika semua ya. Jadi saya cuma statementnya gini aja. Kembali lagi pastikan diri kita apakah sudah masuk menjadi pemilih atau belum. Dengan cara silahkan download aplikasi Lindungi Hakmu lewat Play Store. Di situ kita bisa ngecek kita sudah masuk atau belum. Apabila belum, nanti itu ada menu juga untuk lapor jadi pemilih. Jadi silahkan kita pastikan dulu kita sudah menjadi pemilih atau belum, dan nanti kita gunakan hak pilih kita untuk menjadi pemilih yang cerdas. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Bu, sharingnya, berbagi informasi buat kawan Rasika yang tadinya mungkin awam tidak tahu, akhirnya menjadi tahu bulat digoreng dadakan. Ya kawan Rasika, pokoknya santai, kita ngobrol berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Sekali lagi terima kasih Bu Isa. Sama-sama. Sehat Jamil. selalu, Amin, dilancarkan amin. tugasnya, Amin. dan dimudahkan rezekinya, panjang umur, selamat ulang tahun. Doa yang sama buat Mas Jamil juga. Amin, Selamat amin. ulang tahun berarti. Ya kawan Rasika, nanti kita lanjutin ngobras, tetap di ngobras, ngobrol asik di Rasika. Jam 11 siang, waktu di Rasika.